rumah, kos-kosan, kontrakan, apartemen, hotel, apa saja yang dianggap sebagai menguntungkan dia, bagian dari kesejahteraannya dikejar juga. Padahal juga yaitu kebahagiaan yang semu. Nah yang terakhir prestis. Prestis itu status sosial. Kadang-kadang dia rela untuk pinjam hanya untuk membuat validasi atas lifestyle-nya. Pinjol Pak, memiliki data yang cukup mengerikan di Indonesia ini karena pelakunya banyak sekali. Ada satu kementerian di sebuah kabupaten meminta saya untuk bicara soal bahaya pinjol dan bagaimana membangun kreativitas bisnis bagi mereka yang pegawai. Ini PNS Pak. Anda tahu sejumlah 90% pegawai itu di sebuah kabupaten itu terlibat pinjol. Sampai saya kaget, padahal gajinya ada dan gaji PNS sekarang kan sudah lebih baik lah dibanding dulu. Karena saya 15 tahun pernah jadi PNS dulu di Kementerian Agama. Agak senang memang karena kerjanya di KUA, tukang menikahkan orang itu. Ya, kata teman saya kerjaannya menghalalkan yang haram itu. 15 tahun saya jadi PNS kemudian resign atas kemauan sendiri, merambah dunia entrepreneurship. Tidak semua orang juga bisa dan berani untuk mengambil keputusan semacam itu. Maka berangkat dari happiness atau kebahagiaan yang semu ini, kita tidak boleh salah memilih jalan hidup, aktivitas amalia yang harusnya mendatangkan kita kepada true happiness, kebahagiaan yang sesungguhnya. Tadi malam itu saya sempat lihat film lama Pak, tapi ini salah satu film yang menginspirasi. Mungkin udah puluhan kali saya lihat itu. Judulnya adalah apa itu? Tentang kebahagiaan, The Pursuit of Happiness. Siapa pemainnya itu ya? Pokoknya yang Smith gitu ya, lupa saya. Tapi film ini menarik, menggambarkan bagaimana orang mengejar atau dipaksa oleh satu keadaan untuk memaknai kebahagiaan. Dari orang berada, kemudian konflik rumah tangga, kemudian divorce, lalu merasakan kemiskinan yang luar biasa. Tapi ada momen-momen kebersamaan dia dengan anaknya itu mencapai kebahagiaan yang luar biasa. Pemerannya Will Smith ya. Nah itu ketika akhirnya dia jadi diterima menjadi pialang saham di pasar modal, itu memang ada satu pesan bahwa ternyata kebahagiaan juga nggak jauh-jauh amat dari pekerjaan dan nilai yang diperolehnya. Tetapi yang ditunjukkan di film itu bukan ending dia menjadi pialang saham. Yang ini menjadi kisah nyata yang difilmkan dan akhirnya bergelut di dunia pasar modal. Tetapi ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan itu bisa kita ambil sebuah pelajaran. Sebab ada orang yang begini juga, hidupnya itu tidak ada up and down-nya, datar saja gitu. Sehingga akhirnya dia memilih untuk tidak mengambil beban yang lebih berat. Udahlah segini aja lah. Dianggap dia nggak mampu, padahal uniknya kehidupan ini oleh Allah justru diberikan yang semacam naik roller coaster itu. Ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya. Nah itu memang tergantung pada mentalitas kita. Nah, maka ketika kita bicara tarif dari as-sa'adah atau kebahagiaan itu, kita lihat dulu endingnya. Biasanya orang itu dianggap senang dan bergembira ketika berbahagia. Padahal itu definisi yang berbeda sama sekali. Kebahagiaan itu tidak sekedar melahirkan kesenangan dan kegembiraan, tetapi ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya yang ia merasa ridha terhadap keputusan yang diberikan oleh Allah di dalam hidupnya. Kalau ujung dari kebahagiaan itu adalah menang, beruntung, sukses, maka kita tidak boleh salah dalam menetapkan aktivitas amaliyah di dalam kehidupan ini. Supaya nggak keliru nanti. Karena kan gini, orang bahagia adalah orang yang sukses. Orang yang sukses misalnya belum tentu bahagia. Saya nggak tahu kalau dalam kuadran pribadi seseorang mencapai makhluk yang bernilai. Saya mau menyebut manusia yang bernilai itu tingkatan yang
lebih tinggi. Itu kan ada 4 kuadran tuh. Pertama adalah manusia yang survive, dia bisa bertahan hidup. Itu aja udah bagus tuh. Yang kedua stabil, dia bisa mempertahankan hidup. Meskipun hari ini dan esok sama-sama kondisi dan kualitasnya seperti itu. Yang ketiga ada manusia sukses, mereka yang berhasil mencapai tujuan hidup. Jadi kalau Anda dari kontrak sampai beli rumah, nah itu sukses tuh. Tapi apa cukup sampai di situ? Tidak cukup. Maka pribadi yang keempat adalah significance. Pribadi signifikan mereka yang mencapai tingkat kebahagiaannya itu merasakan dirinya telah berhasil mencapai tujuan dan berhasil mensukseskan orang lain di sekitarnya. Maka saya senang film Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang Sang Pencerah itu. Orang mah ketika harta sudah ada, ilmu sudah ada, kebermanfaatan dirinya sudah ada, ingin mengembangkan lebih hebat lagi, tapi keinginannya tidak berorientasi pribadi. Misalnya kalau dia sudah merasa nyaman dengan menyantuni 100 anak yatim setiap saat, maka dia ingin itu lebih besar lagi. Terus karena yang lain sudah selesai. Maka pribadi signifikan adalah manusia yang memiliki nilai lebih, yang nilai lebihnya itu memberikan dampak, manfaat, maslahat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau di lingkungan sekitarnya. Maka beruntung, selamat, sukses atau menang, nah itu di dalam bahasa Al-Quran ada 2 itu. Ada yang menggunakan kata al-muflihun, ya, ada yang menggunakan kata al-faizun. Kata muflih itu misalnya kita kenali dengan arti berbahagia atau orang yang mencapai kemenangan, adalah kata yang dipilih dengan menggunakan effort atau usaha tertentu. Effortnya itu lebih besar ketimbang orang mendapatkan keberuntungan dari sisi Allah. Makanya ada kata al-fawaz atau al-faizun. Nah, kalau Idul Fitri itu suka kita mendengar kata-kata ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Al-faizun itu kemenangan atau kesuksesan yang diberikan langsung dari sisi Allah itu. Tapi kalau al-muflihun itu ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Maka misalnya orang-orang yang menyucikan jiwanya itu disebut beruntung. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan iman dan amal salehnya. Nah, kata aflaha itu seakar kata dengan kata falah. Al-falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, inilah uniknya bahasa Arab ini. Kalau al-falah tanpa syiddah Anda baca artinya keberuntungan atau kemenangan itu. Tapi kalau lamnya ditambah dengan syiddah, al-fallah, nah itu artinya petani. Nah, kenapa petani itu disebutnya al-fallah dalam bahasa Arab itu? Karena dia butuh effort yang kuat untuk menanam, untuk menabur, untuk bercocok tanam, sampai nanti akhirnya dia akan dapat panen. Panen itu kegembiraan, kebahagiaan buat petani. Tapi kebahagiaan dan kegembiraan yang perlu ikhtiar, perlu usaha lebih dalam lagi. Maka kemudian ada al-falah, ada al-fawaz atau al-faizun tadi itu. Kalau al-faizun itu dari sisi Allah, dia mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan yang Allah berikan. Maka ada catatan penting itu tentang ahli surga itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kemudian apa lanjutannya itu? Hal yastawil ladzina, orang-orang yang disebut dengan humul faizun, orang-orang yang diberikan kemenangan atau keberuntungan. Maka pilihan menjadi menang ataupun menjadi beruntung ada sisi di mana kita menggunakan effort yang kuat, ikhtiar gitu ya. Tapi ada dari sisi Allah memberikan, menggaransi dengan kemenangan.
atau keberuntungan tadi itu. Maka kemudian dalam bahasa Arab, kebahagiaan itu bukan ujungnya nanti menjadi muflih atau menjadi faizun, tidak. Tapi dalam bahasa Arab dikatakan bahwa kebahagiaan itu adalah as-sa'adah. Ada banyak tarif tentang as-sa'adah itu. Tapi karena ukurannya beda-beda, saya malah cenderung kok senang dengan tulisannya Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab beliau itu Risalatul Muawanah atau An-Nasaihud Diniyah, itu kitab yang beliau tulis. Beliau mengatakan begini, orang yang bahagia itu adalah mereka yang dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan dan diberatkan keadaannya ketika melakukan kejahatan atau keburukan. Sebaliknya asyaqi, orang-orang yang celaka, adalah dia digampangkan oleh Allah berbuat keburukan atau kemaksiatan, tapi berat sekali untuk melakukan kebaikan. Ini kriteria kira-kira yang paling sederhana, sehingga dengan begitu kita bisa mengukur. Maka as-sa'adah itu kalau udah Allah berikan kepada seseorang, dia mudah sekali, gemar sekali melakukan kebaikan. Itulah kenapa kemudian dalam terminologinya kebahagiaan ini disebut tuma'ninatun nafs wa ridhaha bima qasamahullahu laha. Ketenangan hati atau ketenangan jiwa dan ridha terhadap apa yang Allah tetapkan kepada dia. Ini definisi sederhana, Pak, tapi sulitnya luar biasa untuk menerapkan. Maka kalau di awal tadi saya sebut apa sih ukurannya bahagia itu? Kalau orang modern mengukur bahagia dengan 5P tadi itu, prosperity, property, popularity, positioning, prestige, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena ketika itu dimiliki, dia akan cari lagi yang lain. Itulah kenapa kemudian saya lebih memilih mendekatkan kata ridha di dalam mengungkap kebahagiaan yang sejati itu. Jika tidak, Pak, orang dibikin galau, Pak. Depresi itu kadang pemicunya adalah karena nggak bahagia, dan nggak bahagia itu karena apa? Karena nggak ridho. Coba ada orang yang dalam soal pengangkatan jabatan di sebuah perusahaan misalnya, kalau dulu di departemen di kementerian itu ada namanya Baperjakat, dia khusus untuk meneliti siapa pegawai yang berhak naik karirnya. Saya rasa di perusahaan manapun ada HRD bagaimana memiliki catatan tentang kinerja dan produktivitas karyawan itu. Ada kalanya seharusnya dia naik tapi belum naik karirnya. Itu soal penerimaan, Pak, luar biasa. Saya ngalami sebagai pegawai 15 tahun. Jadi mengambil keputusannya juga tidak ringan untuk berhenti. Kenapa? Karena begitu kita berhadapan dengan keadaan, nanti dianggap tidak terima ketika temannya yang lain bisa naik karir, atau mencoba menghentikan keburukan tradisi yang ada di sebuah kementerian seperti upeti struktural. Itu kan saat itu membuat galau sekali. Maka pilihan berhenti saat itu bagi saya adalah pilihan yang harus saya ambil. Tapi ada orang yang menjalani itu sambil misuh-misuh, Pak. Wah, ini juga terjadi banyak ini. Kerjanya sudah 30 tahun, kemudian misuh-misuh, kantornya nggak pernah berpihak kepada dia, idenya nggak pernah diambil, dia nggak punya cara lagi untuk bisa menghadapi ini karena rezimnya terlalu kuat. Lah, bagaimana mungkin dia menceritakan rezim sementara dia ada di dalamnya? Nah, itu yang saya rasa kita perlu memiliki konsep bahagia di dalam Islam itu secara hakiki bagaimana. Kenapa tadi saya dekatkan dengan ridho biqismatillah, ridho terhadap pembagian keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ridho inilah yang nanti akan memudahkan seseorang untuk bersyukur. Berat sekali bagi orang mengucapkan terima kasih atau mengapresiasi orang yang pernah membantu. Karena apa? Dirinya ini belum tuntas dengan pujian, dengan pamrih, dengan sesuatu yang diinginkan lebih. Itu kenapa ridha menjadi sangat penting termasuk dalam keputusan-keputusan duniawi.
Sehingga dikatakan man radiya falahur ridho. Orang yang ridho itu ya maka baginya adalah keridhaan Allah. Kalau nyari keridhaan manusia, maaf Pak, nggak ada ujungnya. Kita maksa melakukan apapun supaya manusia rela kepada kita. Tidak bisa, sehingga dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kesenangan manusia itu sesuatu yang tidak pernah bisa Anda capai. Maka saya katakan ini terutama buat generasi di bawah kita ya, generasi Z, generasi Alpha yang suka mental health-nya itu sensitif betul itu. Nah, maka ini menarik, kenapa judulnya itu hakikat bahagia bukan sekedar perasaan saja. Orang-orang yang mengusung konsepsi perasaan di dalam mencapai kebahagiaan itu ya seperti yang dialami oleh mental health-nya generasi Z itu. Tidak sampai kepada akar persoalan yang bisa dia syukuri dari tujuan hidupnya. Maka jika kita memahami ta'rif atau definisi bahagia tadi adalah sesuatu yang kita terima dengan ridho dari keputusan Allah, maka tujuan hidup kita jelas mencari ridho Allah, bukan persoalan keduniaan. Saya rasa pada tema-tema sebelum ini saya sering kali menyampaikan bahwa jangan Anda pisahkan urusan pekerjaan dunia dengan akhirat. Anda bekerja di dunia itu nilainya akhirat. Jadi jangan kata kita ini kerja dari pagi sampai sore terus ngurusin urusan dunia. Enggak, itu bisa menilai akhirat asal niatnya, caranya dan tujuannya benar. Nah, karena itu pada bagian sekarang kita mau bicara tentang as-sa'adah, maka kita harus tahu bahwa tujuan utama hidup manusia itu kan ibadah. Ibadah itu dijamin loh bahagia. Cuma jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ketat pada diri sehingga kemudian akhirnya mengejar sesuatu yang tidak tuntas. Apa itu mengejar sesuatu yang tidak tuntas? Dia perlu ukuran, kira-kira Tuhan setuju nggak sama dia, ridho apa nggak sama dia. Enggak, tugas kita itu ibadah saja. Bekerja ibadah, oke. Ibadahnya ibadah, sholat, doa, zikir, qiraatul Quran, menolong orang, membahagiakan orang. Apa saja yang menjadi bagian untuk kita lakukan, serahkan kepada Allah, lakukan dan serahkan. Kenapa mental health itu menjadi kacau di dalam kehidupan seseorang? Karena dia perlu penjelasan yang mutlak di depannya. Contoh, sholatnya udah diterima belum sama Allah? Kalau saya sedekah saya diterima apa enggak? Kalau saya berteman, pertemanan saya ini diakui tidak oleh Tuhan sebagai pertemanan yang mengatakan persaudaraan muslim. Nah, orang yang sibuk mencari tahu untuk itu sama dengan tadi Pak, dia mengukur kebahagiaan dengan ukurannya. Sehingga dimanapun dia ditempatkan, mentalnya akan rusak karena terlalu banyak suudzonnya kepada Allah dan buruk sangkanya kepada lingkungan di mana dia berada. Itu PR tuh. Orang kenapa tidak bisa ridho? Karena kurang syukur. Orang kenapa kurang syukur? Kalau mau ditelusuri Pak, dia merasa tidak nyaman di lingkungannya. Nah, ketidaknyamanannya kadang-kadang perspektifnya adalah dirinya, ukurannya adalah dirinya. Nah, itu yang membahayakan karena dia tidak mengerti bahwa konsep ibadah itu adalah konsep untuk memberikan kebahagiaan. Maka Islam ini jaminan Pak, orang yang mengikuti ajarannya disebutkan di ujung ta'rif keislaman itu apa? Lisa'adatid darain, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, di bagian akhir saya ingin menyampaikan dua bagian penting ini sebagai jaminan bahwa memahami hakikat kebahagiaan yang bersifat imateri itu akan memberikan jaminan kepada dua model orang yang Al-Quran menyebutkannya demikian. Yang pertama adalah di dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal saleh dan dia dari laki-laki ataupun perempuan, ini kesetaraannya jelas itu. Min dzakarin au untha, baik laki atau perempuan. Jadi yang dibawa
Ikhwan yang di atas, akhwat, Anda adalah dikhitab oleh ayat ini, laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan hayatan thayyibah, penghidupan yang indah, yang baik. Itu the real makna adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi ketika kita tidak terjebak oleh kebahagiaan semu, jangan pula kemudian berkata begini, wah itu yang 5 tadi kebahagiaan semu, gak usah kita kejar. Ya nggak perlu makmur, nggak perlu terkenal, nggak perlu ini, nggak apa-apa. Bagian itu boleh kita raih, tapi keterkenalan itu adalah implikasi, kemakmuran itu adalah implikasi. Kenapa Anda terkenal? Anda punya ilmu yang baik, lalu kemudian disampaikan kepada halayak ramai, baik dalam bentuk ceramah atau tulisan, lalu kemudian dikenal sebagai tokoh tertentu, tiba-tiba saja jadi terkenal. Bukan tiba-tiba saja, dia lewat proses yang tidak sebentar. Orang yang kaya begitu, mencapai tahap kemakmurannya, prosperity-nya bukan lewat jalan yang mudah, pasti jalannya berliku dan mendaki. Nih, jadi yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya itu akan diberikan kehidupan yang baik. Nah yang kedua, nah ini hadis Rasulullah SAW, dan insya Allah ini jadi patokan kita. Kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Muslim ini, Nabi sampai mengatakan, ini yang mengherankan bagi seorang mukmin, karena seluruh perbuatannya itu dianggap perbuatan yang khair, yang baik. Kalau dia mendapat ujian, ya, dia mendapat musibah, dia mendapatkan kecelakaan, idza in asabathu sarra syakar, ya, dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Dapat nikmat, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, tapi kalau dia diberikan musibah, sabaro, dia sabar. Dikatakan fakana khairan lahu, maka itu juga baik buat dia. Jadi ada 2 kata yang ini menjadi pegangan kita. Pertama adalah syukur ketika dapat nikmat, yang kedua adalah sabar ketika dapat musibah. Nanti pada level berikutnya, seperti yang pernah saya sampaikan, bagaimana kita juga mulai membiasakan syukur ketika dapat musibah dan sabar ketika dapat nikmat. Karena kata Rasulullah, jika umatku diuji dengan 10 ujian, yang 9 itu bentuknya musibah, mereka selamat semua. Tapi kalau diuji dengan kesenangan, dengan nikmat, banyak mereka yang tidak selamat hidupnya. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah wal akhawat, saya ingin tutup bagian penting ini dengan kembali mengingatkan apa yang harus kita lakukan saat ini. Jadilah muslim terbaik, jadilah mukmin terbaik. Tidak perlu diruwetkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda pesimis. Ingat, ketika Allah mengatakan sangat tergantung kepada sangka baik hambanya, itu adalah peluang bagi kita. Anda tahu ketika parenting menggejala di belakangan saat ini, ilmu parenting, ilmu pengasuhan anak, ngedidik anak itu setengah mati luar biasa, Pak. Tapi kalau Anda berhasil mendidik anak Anda untuk sujud kepada Allah, tidak ada kebahagiaan lain yang bisa Anda rasakan. Karena Allah begitu mencintai hambanya yang sujud. Bisa sujud kepada Allah aja dulu luar biasa. Dan ini salah satu cara orang tua melakukan pendampingan dan pengasuhan kepada anak. Mari kita tetap memberikan nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ruhiyah dalam pekerjaan keduniaan kita, sehingga apa yang kita kaji hari ini insya Allah ke depan sa'adah, kebahagiaan menjadi pijakan bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik itu di sektor pekerjaan maupun di sektor kemasyarakatan kita. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang saya sampaikan. Nanti bisa kalau ada pertanyaan mungkin bisa bincang-bincang setelah ini, atau boleh monggo.
Masya Allah, terima kasih nasihatnya Ustadz Dr. Nurul Huda. Baik, izin kepada hadirin sebelum kita tutup akan ada 3 pertanyaan dari kami. Kalau ada yang berhasil menjawab dengan benar akan insya Allah kami berikan kado lah ya. Pertama, sebutkan 2 hal yang minimal 2 ya. Tadi Ustadz menyebutkan 5 ya Ustadz ya. Hal yang membuat sebetulnya kebahagiaan itu semu. Tadi ada 5. Ada yang bisa bantu jawab minimal 2? Itu kebahagiaan palsu itu. Kebahagiaan palsu Ustadz ya. Kebahagiaan semu. Ya, ya. Ada yang silakan Pak Vino. Langsung jawab aja ya saya. Ya. Prosperity sama prestige. Ya, prosperity dan prestige. Ya, itu yang semu ya. Jawab yang semu aja dapat hadiah, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat hadiahnya. Masya Allah. Nanti Ustadz boleh 1 pertanyaan. Coba saya dulu Ustadz ya. Monggo. 2 pertanyaan lagi, yang 1 dari saya, yang terakhirnya dari Ustadz. Kira-kira tadi bahasa Arabnya kebahagiaan apa ya yang disebut sama Ustadz tadi ya? Sa'adah. As-sa'adah ya, alhamdulillah. Ahsantum. Itu nama masjid itu kan. Selain al-istiqomah ada as-sa'adah. Tafadhol terakhir, Ustadz ada pertanyaan mungkin? Baik. Iya, 2 hal yang membuat ajaib ya. Seorang mukmin itu sampai Rasulullah menyebut ajaban ya amrul mukmin. Ini luar biasa jika mampu melakukannya. Apakah 2 hal itu? Seperti yang termaktub di dalam hadisnya Nabi. Ada yang bisa jawab? Itu paling ujung. Baik, terima kasih. Yang pertama, bersyukur jika mendapat kesenangan, dan yang kedua syukur mendapat kemenangan. Yang kedua, sabar jika mendapat ujian. Ya, ahsantum. Siap. Terima kasih. Ini ngaji tuntas ini ya. Ngaji tuntas supaya ingat langsung masuk status WA. Jadi manajemen musibah itu Pak, manajemen sabar. Ya, tahap awal yang disebut sampai ajaban amrul mu'min itu adalah syukur ketika dapat nikmat dan sabar ketika dapat musibah. Nah, nanti pelan-pelan kita tingkatkan tuh bagaimana syukur ketika dapat musibah dan bersabar ketika dapat nikmat. Nah, Ya, itu baik. mudah-mudahan. Nanti kita tengok lagi ke kurikulum yang sudah kita susun Ustadz. Kalau itu belum masuk kita coba masukkan. Baik, mungkin itu Ustadz. Ya. Terima kasih atas nasihat dari Ustadz. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari beliau. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.